Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Islam, walhamdulillahilladzi razaqana bidinil Islamil mubin wa faddalana bi syariatil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kalender Hijriyah hari ini kita memasuki tanggal 9 Muharram 1447 Hijriah. Tapi kalau versi Muhammadiyah hari ini tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah. Saya mohon izin dulu ke panitia, tidak saya minum karena saya sedang berpuasa. Bagi yang berpuasa Tasu'a hari ini atau Asyura hari ini, niatkan saja puasa sunnah, biar nanti nggak bingung saya ditanya, Pak Ustadz yang benar Taswa atau Asyura. Dia menyangka saya akan jawab pilih antara satu. Saya jawaban saya di luar perkiraan yang nanya saya jamaah. Saya bilang gak usah puasa, biar nggak pusing Bapak. Karena puasa hukumnya sunnah Pak, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri. Ini hal-hal yang perlu saya sampaikan karena hari ini kita membahas fikih 4 mazhab, supaya terbuka wawasan kita sehingga hal-hal remeh-temeh seperti itu tidak menjadi pembahasan kita, sehingga kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islamnya seorang itu meninggalkan hal yang tidak penting, melakukan hal yang penting, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, tidak produktif kepada hal yang bermanfaat dan produktif. Jadi ketika saya ngomong begitu, jadi bagus saya gimana Ustaz, yang gak usah puasa? Kok begitu Ustaz? Ya. Atau puasa sunnah aja. Karena di bulan Muharram itu, di bulan Haram itu dianjurkan puasa sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram, salah satunya bulan Muharram. Mengawali itu semua, ini di bulan yang penuh keberkahan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tidak putus mendoakan saudara kita di Palestina, terus tidak putus mendoakan saudara di belahan dunia Islam lainnya, mendoakan yang pulang haji diberikan kemudahan menjadi haji yang mabrur, mendoakan yang sakit diberikan kesehatan, yang ada masalah diberikan solusi, mendoakan jamaah ini pengurusnya selalu istiqomah untuk membangun masjid ini. Wa ala hadin niyah wa kulli niyatin shalihah kiramil Fatihah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya langsung bawa kitabnya. Biasa saya menggunakan slide. Untuk materi kita, setelah saya menjelaskan pengantar kitab ini, metodologi penulisan kitab ini dan materi-materinya, kita akan melakukan pembahasannya tidak berurut, kita lompat tapi sesuai dengan tema yang terkait satu sama lain. Pada pertemuan bulan lalu kita membahas tentang kurban atau udhiyah karena momentumnya kurban, maka hari ini kita membahas turunan kedua dari kurban, yaitu al-aqiqah wa ahkamul maulud, tentang akikah karena terkait, dan tentang bagaimana kita melakukan tuntunan syariat terhadap anak atau cucu yang baru lahir. Karena anak kalau lahir ini orang tuanya senang, tapi jauh lebih senang kakek dan nenek. Dan Rasulullah mencontohkan itu ketika beliau senang sekali ketika lahirnya Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim.
Pembahasan kita adalah tentang akikah, bagaimana pendapat para ulama 4 mazhab terkait dengan akikah ini. Yang pertama, dalam bahasa Arab ada 3 istilah terkait dengan akikah ini. Yang pertama al-aqiqah, yang kedua ar-rajabiyah, dan yang ketiga adalah al-atirah. Jadi ada istilahnya dahulu. Jadi sebelum datang Islam, tradisi orang Arab itu memang senang menyembelih kambing, memberikan sesembahan, memang senang. Pertama al-atirah. Al-atirah itu kalau dia menggembala kambing atau punya ternak onta, yang pertama lahir itu biasanya dikurbankan dan diajak makan-makan. Kalau bahasa kita sekarang itu barang yang pertama laku itu penglaris ya. Nah, jadi kalau dia punya hewan kurban dimiliki, anak yang pertama lahir itu dijadikan hewan syukuran namanya, disembelih, dimakan. Kalau zaman jahiliyah diserahkan kepada Tuhannya, kan begitu. Namanya atirah. Yang pertama. Yang kedua, rajabiyah. Jadi setiap masuk bulan Rajab mereka menyembelih kambing sebagai bentuk kebahagiaan, karena Rajab itu salah satu bulan yang mereka muliakan dari bulan-bulan sebelum datangnya Islam. Dan Islam memperkuat itu bukan sembelihnya, tapi kemuliaan bulan itu. Kita tahu 4 bulan haram yang Allah muliakan itu kan salah satunya adalah bulan Rajab, bulan Muharram yang sekarang kita ada, kemudian bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah. Jadi kedua Rajabiyah. Baru ketiga akikah. Akikah itu menyembelih kambing atau hewan karena anak yang lahir. Sehingga dengan penjelasan itu mazhab Hanafi berpendapat hukum daripada akikah adalah mubah, tidak sunnah. Kenapa? Karena alasan dari mazhab Hanafi, akikah itu adalah kebiasaan orang jahiliyah sebelumnya dan kebiasaan orang-orang sebelum datangnya Islam, sehingga menurut mazhab Hanafi hukumnya boleh. Ini kalau untuk pengusaha akikah kurang menguntungkan pendapat ini, mubah. Jadi dengan dikatakannya hukumnya mubah, maka hadis tentang bulu-bulunya kambing akan jadi pahala dan jadi tunggangan ketika melewati Shiratal Mustaqim, jadi nggak dibahas lagi, karena hukumnya apa? Mubah. Mubah itu bukan sunnah. Ya silahkan saja. Kalimatnya apa? Tubahul aqiqatu wala tustahabbu. Hukum akikah mubah dan tidak dianjurkan, lianna tashri'al udhiyyati nusikha kulla damin kana qablaha minal aqiqah war rajabiyah wal atirah. Faman syaa fa'ala wa man syaa lam yaf'al. Karena syariat akikah itu bersamaan dengan rajabiyah dan atirah, kebiasaan sebelum datangnya Islam, maka itu dinasakh menjadi perkara yang mubah. Yang mau mengerjakan silahkan, yang tidak mengerjakan tidak ada masalah. Wan nuskhu sabata biqauli Aisyah, dan nasakh ini atau wan naskhu nusikhat al-udhiyah kulla dabhin kana qablaha. Dengan datangnya akikah ini, perintah kurban, maka seluruh sembelihan kurban selain udhiyah maka hukumnya dibatalkan. Jadi yang sunnah apa? Berkurban. Selain itu hukumnya mubah. Itu kata mazhab Hanafi. Dan sebagaimana saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, mazhab Hanafi ini disebut dengan mazhabur ra'i, mazhab yang sangat rasional, mazhab yang banyak digunakan di wilayah Afrika. Kenapa? Dan Irak. Karena mazhabnya sangat rasional. Termasuk yang sering saya ulang-ulang tentang pendapat poligami, kan hanya mazhab Hanafi yang meminta suami harus meminta pendapat istrinya.
Tiga mazhab lainnya enggak. Sehingga kompilasi hukum Islam kita mensyaratkan kalau pegang harus izin istri kan, itu menggunakan mazhab Hanafi. Siapa bilang nggak ada standar hukumnya? Ada, tapi menggunakan mazhab yang tidak lazim di kita. Dan yang kedua, mazhab Hanafi termasuk orang yang memberikan banyak terobosan-terobosan hukum, karena memang dia tinggal di wilayah Irak yang terkenal dengan Madinatul Fitan, kotanya banyak fitnah, dan sehingga dia sangat ketat dan sangat selektif ketika menerima hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk kurban dia mengatakan hukumnya wajib, berbeda dengan mazhab lain hukumnya sunnah. Waqala jumhurul fuqaha, berkata mayoritas mazhab selain Hanafi, berarti mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya selalu mengucapkannya berurut ya, supaya kelihatan. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Hanafi berdiri sendiri, gurunya sendiri, Hamad bin Abi Sulaiman dan seterusnya. An-Nakhai itu guru-gurunya. Mazhab Maliki terkait. Kenapa? Maliki punya murid Syafi'i, Syafi'i punya murid Hambali, sehingga pendapat ketiga ini selalu nyaris tidak saling berbeda. Karena gurunya, muridnya, gurunya, muridnya. Ini supaya nanti ketika, dan kenapa berbeda sendiri? Karena memang strukturnya beda. Hanafi sendiri, sementara Maliki pernah bertemu dengan mazhab Hanafi, Imam Hanafi, dan dia memuji kualitas Imam Hanafi. Dan Maliki pernah mengajar Imam Syafi'i dalam kitab Muwatta, dan Imam Syafi'i pernah mengajar Imam Hambali ketika di Baghdad dan Irak. Sehingga ketiga pendapat ini sering banyak kesamaan. Supaya nanti tahu genealogi keilmuannya, kenapa ini sering sendiri, karena memang beda. Berkata mayoritas mazhab, berarti Maliki, Syafi'i, Hambali, memang atirah dan rajabiyah itu tidak dianjurkan. Artinya dengan datangnya syariat kurban, atirah yang menyembelih hewan yang pertama lahir, ada yang mengatakan setiap 10 anak kambing yang dilahirkan, anak ke-11 harus disembelih. Jadi kalau ada tradisi misalnya punya hewan ternak nih, pertama lahir sama nanti setelah 10 ke-11-nya harus disembelih, ini tidak dianjurkan. Rajabiyah, menyembelih hewan bulan Rajab juga tidak dianjurkan. Tapi untuk aqiqah sepakat itu dianjurkan, diambil dari harta ayahnya dan tidak wajib hukumnya. Harta ayahnya atau ayah di atas ayahnya, berarti kakeknya. Apa dasar hukumnya? Karena Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain. Sehingga dengan praktek amaliyah yang Rasul lakukan terhadap Hasan dan Husain, tiga mazhab, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat hukumnya sunnah atau dianjurkan, diambil dari uang ayahnya atau kakeknya. Kemudian apa yang membuat akikah itu menjadi sunnah? Juga hadis yang lain. Nah, baru berlaku hadis-hadis yang lain. Ma'al gulami aqiqatun fa uhriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Setiap anak yang lahir harus diakikahkan untuk menumpahkan darah dari kurban itu dan untuk menghilangkan siksaan atas anak itu. Lalu hadis yang lain lagi, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai sebelum dia akikah, disembelih pada hari ke-7 dia lahir, diberi nama dan dicukur rambutnya. Jadi tiga mazhab sepakat bahwa akikah itu sunnah hukumnya dari uang ayahnya atau kakeknya. Kecuali mazhab Syafi'i berpendapat beda sedikit, selain ayah dan kakeknya juga siapapun yang bisa mensponsorinya. Jadi misalnya ayahnya nggak punya uang nih, kakeknya nggak punya uang ini, tetangganya yang ngasih, nah, boleh. Nah,
ayahnya nggak punya uang ini, kakeknya nggak punya uang, ada acara, saya mau sembelih akikah ini, udah sekalian ikut saya aja, kan begitu ya. Ada yang suka patungan 7 orang gitu ya. Maka kata mazhab Syafi'i, tusannu liman talzamu nafaqatuhu, disunnahkan bagi siapapun yang menafkahi anak ini. Kalau misalnya ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada, maka yang menafkahinya pamannya atau uaknya itu dianjurkan untuk mengakikahkan. Tapi itu pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali hanya ayahnya dan kakeknya. Sehingga kalau bapak punya ponakan yang lahir ayahnya sudah nggak ada, kakeknya nggak ada, tidak masuk dianjurkan untuk mengakikahkannya, kecuali mazhab Syafi'i dianjurkan untuk mengakikahkannya kalau mau. Kan kelihatan bedanya ya. Jadi detail ya. Wa hikmatuha, apa hikmahnya? Pertama, syukru ni'matillahi ta'ala birizqil walad, sebagai bentuk kesyukuran dengan lahirnya anak. Wa tanmiyatu fadilatil judi was sakha wa tatyibi qulubil ahli wal aqaribi wal asdiqa, sebagai bentuk rasa bahagia berbagi dengan saudara, dengan kerabat, dengan handai tolan, sebagai bentuk kebahagiaan berbagi makanan, sehingga orang pada tahu anaknya lahir dan orang akan menjaganya dan menyayangi. Jadi niatnya berbagi. Bagaimana kalau kambingnya nggak cukup? Ya berarti diperbanyak kuahnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia ditambah lagi, diperbanyak acarnya. Pas dia. Jadi tujuannya apa? Berbagi. Bagi bapak ibu nanti dapat akikah dari orang, saya nggak suka, nah, saya sarankan dimakan sekedar. Kenapa? Karena itu hikmahnya apa? Berbagi kebahagiaan. Jadi bapak ibu senang berbagi kebahagiaan. Kalau nggak dimakan ya kita tidak menghormatinya. Kalaupun tidak suka, misalnya kan begitu, paling tidak menerima itu dengan senang hati, karena hikmahnya orang tuanya sedang bersyukur atas lahir anak atau cucunya dan berbagi kebahagiaan. Itu. Kemudian bagaimana jenisnya, umurnya, sifatnya? Jenis, umur dan sifatnya itu menggunakan standar kurban. Jadi bisa unta, bisa sapi, bisa kambing. Jadi sepakat kurban akikah itu seperti kurban. Hanya ada pendapat yang mengatakan sebaiknya akikah itu hanya kambing, tidak unta dan tidak sapi. Tapi pendapat mayoritas boleh dengan sapi dan unta. Berapa jumlahnya? 7. Dan ini terjadi ketika saya masih jadwal sebelum Covid, setiap bulan ke Natuna ya, di Pulau Anambas dan Pulau Matak itu nggak ada kambing memang. Mereka harus pesan dari Jawa ya. Jadi mereka menggunakan pendapat lahir anak 1, ditunggu sampai 7 ada anaknya, baru mereka patungan motong sapi. Ini saya waktu belum itu menarik, saya bilang emang nggak ada kambing, nggak ada di sini Pak Ustaz, di Pulau Anambas yang sekarang mau diambil kali. Anambas, Pulau Matak, Natuna itu kan itu terjauh ya pulau itu. Saya tiap bulan dulu sebelum Covid berhenti di pengeboran minyak itu ya, di onshore sama offshore itu dikatakan kami nggak ada sini. Saya bilang karena kita bahas fikih Ibn Mazhab, saya bilang ada dasarnya, dibolehkan meskipun afdolnya memotong kambing. Tapi Pak Ustadz kalau kita mau afdolnya gimana? Ya kambing, berarti harus pesan dulu dari Jawa. Karena kan nggak ada di sini. Repot Pak Ustadz. Ya udah nggak usah kurban, nggak usah akikah. Kenapa Ustadz? Hukumnya sunnah. Saya selalu kalau sudah sunnah itu diperdebatkan ribut, udah nggak usah kerjakan. Kenapa? Karena sunnah itu anjuran, berdebat itu larangan. Nah ini dia. Kemudian jumlahnya, nah ini penting. Karena 3 mazhab menganjurkan, maka perbedaannya di antara 3 mazhab ini, Maliki, Syafi'i dan
Hambali. Hanafi nggak ikut. Kenapa? Karena si Allah kata hukumnya mubah. Apa itu mubah ya? Kerjakan nggak apa-apa. Terkait dengan jumlahnya, madhab Maliki dari 3 ini mengatakan 1 laki-laki 1 ekor dan perempuan 1 ekor. Tapi madhab Syafi'i Hambali laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Saya sering ditanya, Pak Ustadz, apa hukumnya kalau saya tidak mampu, cuma bisa 1? Saya bilang, Bapak nggak usah mampu nggak mampu. Mazhab mengatakan 1. Mazhab Maliki mengatakan hadisnya yang menurut dia sahih itu cuma 1. Karena hadis yang kuat itu kan Rasul mengakikahkan Hasan Husain kabshan satu-satu. Jadi bukan karena Bapak nggak mampu. Pendapat mazhab Maliki mengatakan 1. Wah, berarti saya tenang nih Pak Ustaz. Tapi kalau Bapak punya uang banyak, sebaiknya 2. Kenapa? Niatnya berbagi, bukan niatnya hitung-hitungan. Supaya nanti pahala yang Bapak dapatkan dari Allah juga bukan hitung-hitungan, kan? Tapi dasarnya mazhab Maliki mengatakan bahwa anak laki-laki 1 ekor, anak perempuan 1 ekor. Madhab Syafi'i dan Hambali laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Maka kalau melihat mazhab ini yang menguntungkan ini mazhab Syafi'i Hambali. Yang punya usaha akikah perkuat di 2 mazhab ini, Syafi'i dan Hambali. Laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian bagaimana kalau anaknya banyak, lahir misalnya kembar, tauam namanya, lahir kembar, ya berlaku. Berarti kalau laki-laki kembar 2 berarti berapa? 4. Kata mazhab Syafi'i Hambali, kata mazhab Maliki 2. Tiba-tiba qadarullah kembarnya 4. Wah, kalau 4 Pak Ustaz saya pakai mazhab Maliki aja. Mana tahu, apalagi sekarang sesar itu kan mempermudah kelahiran kan, tinggal angkat saja. Tapi ada yang lahir kembar, ada yang saya ketemu itu identik gitu ya, 1 menit bedanya 2 menit, ada 1 jam kan begitu. Maka dikatakan wa tata'addadul aqiqatu bi ta'addudil aulad. Dan akikah itu jumlahnya sesuai dengan jumlah anaknya. Kalau di Anambas yang saya ceritakan itu mereka nunggu sampai ada 7 satu keluarga baru kemudian mereka apa? Akikah. Ada juga nunggu momentumnya kurban. Jadi sekalian. Jadi misalnya anaknya cuma 2. Oke. Kurban kan boleh siapa aja. Jadi anaknya kurban, akikah juga berarti 4 tambah keluarga 3 jadi 7 baru sembelih. Saya bilang nggak apa-apa, itu kan niat daripada kurban itu kan berbagi. Jika maslahatnya berbagi silahkan. Jadi dia anaknya datang 2 nih cucunya, nunggu kurban aja sekalian. Jadi kurbannya itu 5 kurban, 2-nya akikah digabung jadi motong sapi. Kapan waktunya? Disepakati pada hari ke-7 setelah anak lahir. Dan pada hari ke-7 ini kalau anak itu lahir malam maka dihitung besoknya hari ke-1. Jadi kalau lahirnya hari ini habis fajar maka baru ada hari 1. Tapi kalau lahirnya malam besoknya baru dihitung 1. Tapi menurut mazhab Maliki masalah dia diakikahkan atau dipotong hari itu tidak, itu tergantung dengan kemampuannya. Nah, jadi kalau dia mampu langsung, kemudian kalau tidak mampu ya berarti kapan dia mampu. Dalam fikih sunnah Syekh Sabik mengatakan bilangan-bilangan ganjil. Jadi hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Itu di fikih sunnah begitu. Pendapat Syekh Sabik itu, Syekh Sabik hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, baru kata Syekh Sabik dan berakikah kapan dia mampu. Tapi bilangannya 7, 14, 21. Kapan dia mampu? Ada yang mengambil 40 hari, ada yang mengambil 30 hari kan begitu.
Kapan dia mampu silakan saja. Bahkan kalau sudah besar pun dibolehkan dia berakikah atas dirinya sendiri. Oleh mazhab lain nanti kita jelaskan detailnya siapa yang membolehkan, siapa yang tidak membolehkan. Itu terkait dengan kapan disembelih akikahnya dan pada hari apa dianjurkan. Kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali, kalaupun disembelih sesudah 7 hari atau kapanpun itu tidak ada masalah, tapi tidak dianjurkan disembelih sebelum 7 hari. Jadi memang nunggu 7 hari. Bahkan mazhab Hambali dan Maliki menambahkan tidak dianjurkan seorang anak untuk berakikah atas dirinya jika sudah dewasa. Jadi mazhab Hambali dan Maliki itu berpendapat kewajiban akikah hanya ayahnya, sehingga kalau anaknya sudah besar maka tidak ada anjuran untuk mengakikahkan dirinya sendiri karena itu kewajiban ayahnya atau orang tuanya. Tapi mazhab Syafi'i dan sebagian murid-murid mazhab Hambali berpendapat boleh anak itu kalau sudah besar untuk berakikah. Kenapa? Karena akikah itu hukumnya sunnah, apalagi niatnya berbaik. Jadi clear ya. Siapa yang berakikah? Ayah atau orang tuanya. Kemudian bolehkah kalau sudah besar? Hanya Syafi'i yang membolehkan dan sedikit dari mazhab Hambali. Karena menurut mereka siapa yang harus memberikan akikah? Ayah atau orang tuanya. Kemudian apa doanya? Doanya Bismillahi Allahumma laka wa ilaika akhir hadis seperti dibacakan, syaratnya hasan. Kemudian tradisi orang-orang jahiliyah ketika anak lahir disembelih kurban itu darahnya diusap ke kepalanya. Nah, maka datang Islam ini dilarang, tapi hukumnya makruh. Artinya tidak dianjurkan mengambil darah sembelihan itu untuk diusap ke kepala anaknya. Itu tradisi jahiliyah. Datang Islam itu ditolak. Kenapa? Untuk membedakan syariat akikah setelah Rasulullah datang dan sebelum Rasulullah diutus. Nah, jadi tidak dianjurkan. Dan dalilnya adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, setiap anak lahir hendaknya diakikahkan dan jangan tuangkan darah ke atas kepalanya untuk menghilangkan atau karena itu akan menyakitinya. Kemudian bagaimana hukum kulit dan dagingnya? Hukum kulit dan dagingnya seperti hukum kurban, berlaku sama, nggak boleh dijual, nggak boleh dibisniskan, kan begitu. Tapi untuk akikah itu sunnah dimasak baru dibagi. Beda dengan kurban. Kurban kan memang tidak dimasak ya. Tapi kalau hukum kulitnya, hukum ininya sama pembagiannya, dibagi berdasarkan orang ada di sekitar kita, tapi disunahkan sudah dimasak untuk akikah. Dan mazhab Maliki berpendapat tidak perlu ada walimah akikah. Jadi yang melakukan potong akikah terus bagi-bagi langsung ke rumah-rumah berarti mazhab Maliki. Meskipun dia nggak tahu juga Maliki kan begitu. Mazhab Syafi'i Hambali membolehkan ada walimah. Dan saya katakan tadi ketika mazhab Hanafi mengatakan 2, maka ini tidak kita sebutkan 3 saja. Mazhab Maliki tidak menganjurkan ada walimah. Berbagi iya, tapi tidak perlu ada walimah. Itu apa? Pesta. Nah, silakan datang akikah anak kami. Oh, berarti ini mereka mazhab Syafi'i dan Pas saya tanya, Bapak ikut mazhab ini? Bukan, Pak. Saya udah biasa lagi undangan. Saya berundangan, undanglah Pak, balasan. Oh, berarti mazhab balasan. Nah, udah pernah bisa diundang kan? Biar balik. Berarti mazhab balikan. Jadi kalau ada, ini setelah belajar nih, karena kita sudah belajar fikih 4 mazhab. Kalau ada teman-teman yang buat akikah langsung kita gibahin, itu orang nggak buat pesta gitu banget, diam-diam. Dia berarti mengambil mazhab Maliki yang tidak dianjurkan adanya pesta. Kalau yang adain mazhab Syafi'i dan
Jadi kelihatan kan? Kita lihat argumentasinya. Apa yang membuat argumentasi bahwa mazhab Syafi'i Hambali mengatakan ya juzu, boleh mengadakan pesta karena niatnya adalah berbagi. Jadi berbagi kebahagiaan. Sedangkan mazhab Maliki argumentasinya kenapa tidak pesta? Takut nanti membebani orang tuanya. Nah, kita lihat kan kalimatnya. Mazhab Maliki fokusnya pada melaksanakan syariat tapi tidak membebani orang tua, sehingga laki-laki satu dia. Mazhab Syafi'i Hambali fokusnya apa? Berbagi. Kalau kita mengambil pendapat ini, apa jalan tengahnya? Berarti Islam tidak memaksakan kalau tidak mampu, tapi menganjurkan kalau mampu. Tapi praktek di masyarakat kita mazhab yang ketiga. Apa itu? Harga diri kalau nggak dilakukan. Makanya kita luruskan, biar tekor asal kesohor. Sehingga dengan penjelasan, kemudian yang selanjutnya pembagian dagingnya. Kalau nggak yang nggak dimasak kan dimasak dagingnya ya. Bagaimana dengan tulangnya, kemudian kulitnya? Bedanya kalau kurban itu boleh dipotong-potong tulangnya itu. Jadi bisa dicacah-cacah. Akikah tidak dianjurkan, diberikan utuh begitu. Sehingga kalau kita urut kurban itu tidak dimasak, akikah itu dimasak. Kurban boleh dipotong-potong sehingga dibagi-bagi ke semua orang, akikah satu dibagi kepada orang lain. Kemudian disunnahkan untuk akikah diberikan kepada orang-orang terdekat sekitar karena berbagi. Sedangkan kurban dia perbedaannya ada dibagi tiga kan? Ya, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat. Kalau akikah dia tidak ada fakir miskin karena rumusnya apa? Berbagi. Jadi siapapun berhak mendapatkan akikah tersebut. Kemudian apa poin terakhirnya? Poin terakhirnya berbagi akikah sangat dianjurkan kalau sudah dimasak. Nah, ini tadi yang menjadi pembedanya. Tapi kalaupun nggak masak tidak masalah. Karena Fatimah memasak itu lalu berbagi kepada orang sekitar. Ini sederhana saja pembahasannya, Bapak Ibu sekalian, sehingga saya tidak bawakan slide-nya, bawa kitabnya karena materinya sedikit. Bahwa kurban akikah itu hanya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali yang menganjurkannya, Hanafi hanya mubah, dan hanya mazhab Syafi'i, Hambali yang membolehkan pesta. Mazhab Maliki mengatakan hukumnya makruh. Sehingga ini penting menjadi dasar kita ketika nanti mengakikahkan. Satu lagi, mazhab Syafi'i yang mengakikahkan siapa saja yang mampu dari keluarganya, sementara Maliki dan Hambali harus orang tuanya, ayah atau kakeknya. Jadi tergantung kemampuannya. Tapi kalau mampu berbagi, karena sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, berbagi dengan saudara itu dapat dua pahala, pahala silaturahim dengan pahala sedekah. Berbagi dengan orang sekitar dapat pahala silaturahim. Kita lanjut ahkamul maulud. Nah, sekarang itu urusan kambing, terakhir anak lahir. Sekarang anaknya mau diapain? Yang pertama, ini sering ditanyakan ini. Anak lahir itu disunnahkan diazankan di telinga kanannya dan diikomatkan di telinga kirinya. Kata pengarang kitab ini, dari dua hadis ini semua hadisnya dhaif terkait dengan diikomahkan di sebelah kiri. Sementara azan di sebelah kanan itu hadisnya hasan. Sehingga kata pengarang kitab ini, untuk menghindari perdebatan sebaiknya diazankan di telinga kanan saja, tidak perlu diikomahkan. Tapi kalau ingin kesempurnaan, yang kiri juga diikomahkan. Kenapa? Tujuannya untuk agar anak itu ketika lahir yang pertama dia dengar adalah kalimat la ilaha illallah. Dan hadisnya clear. Man wulida lahu mauludun
fa'uzina atau fa'azzana fi uzunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Setiap anak yang lahir lalu diazankan di telinga kanannya, lalu iqamah di telinga kirinya, maka tidak akan diganggu oleh jin atau setan. Itu hadisnya. Yang kedua, ketika Nabi melihat Hasan bin Ali dilahirkan, Rasul juga melakukan hal yang sama, mengazankan di telinga kanannya dan iqamah telinga kirinya. Tapi hadis ini dhaif. Tapi hadis azan sahih. Yang azannya sahih, yang iqamatnya dhaif. Wa bima anna hadzal hadis dhaifaini, meskipun hadis ini dhaif, kata pengarang kitab ini, fayaqtasiru fi taqdiri alal azan tsabit fi hadisi Abi Rafi. Menurut saya, kata pengarang kitab ini, untuk menghindari perdebatan, khuruj minal khilaf, menghindari perdebatan, maka kita ambil saja yang azan di telinga kanan, qomat tidak. Tapi kalau mengambil nggak masalah, meskipun hadis dhaif kan. Dalam teori fikih, kalau hadis dhaif, asal amalan-amalan yang bukan terkait dengan ibadah murni dan akidah, maka diperbolehkan. Yang penting azan di telinga kanan, qomat telinga kiri, bukan takbiran. Ini di YouTube ramai itu. Karena suaminya terharu, takbiran dia, anaknya lahir kan. Nggak tahu apa itu konten atau gimana, tapi bukan itu. Dan disunnahkan setelah azan di telinga kanannya itu bacakan doanya Siti Maryam. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau anaknya laki-laki dibaca dengan tilawah, ada suaranya. Kalau anak perempuan dibaca sir, tidak bertilawah. Jadi dibisikkan ke telinga kanannya, inni u'izuhu wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kalau laki-laki, kalau perempuan, inni u'izuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Pak Ustadz, saya lupa bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berlindung atasnya dan keturunannya dari godaan syaitan. Itu artinya. Itu doanya Siti Maryam ketika lahir. Doanya Ibunda Maryam ketika lahir Siti Maryam. Dan terkait dengan sunnah ini, itu juga ditambahkan dalam riwayat lain membaca suratul Ikhlas. Surat Ikhlas dibaca di telinga kanan. Jadi yang hadis yang masyhur azan, tapi tambahannya apa? Baca doanya Siti Maryam, Ibunda Maryam terhadap Maryam. Kedua, baca surah Al-Ikhlas. Dan semua surah itu sama-sama minta perlindungan dari godaan setan atau gangguan jin. Kemudian setelah lahir disunnahkan apa? An yuhannikal mauludu bitamrah. Ditahnik. Apa itu tahnik? Dikunyahkan oleh orang tuanya kurma, baru dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi kalau tidak ada kurma, maka yang manis-manis boleh, dengan catatan izin dokter. Supaya takutnya ada ini boleh atau tidak. Kenapa? Karena hadis sahih Abu Musa al-Ash'ari ketika lahir anak pertamanya, anak paling besar, dia mendatangi Nabi lalu minta Nabi mentahniknya, dan itu dikisahkan dalam hadis Bukhari ketika Abu Musa al-Ash'ari lahir anaknya, dia datang ke Rasul minta ditahnik, dan itu anak pertamanya Abu Musa al-Ash'ari. Lalu diberi nama oleh Rasul, namanya Ibrahim. Pakai kurma, tapi kalau nggak ada pakai sesuatu yang manis. Yang kedua dari Anas bin Malik, Abi Tolhah juga sama, ketika anaknya lahir Rasul diminta untuk apa? Mentahniknya. Jadi yang ingin disampaikan dalam kitab ini, ketika anak lahir disunnahkan ditahnik dengan orang soleh, dengan orang soleh. Tapi kalau nggak ada orang solehnya, minimal ditahnik oleh ayahnya. Tapi kalau mengikut kisahnya itu ke orang soleh, minta berkah namanya. Abu Musa al-Ash'ari dengan sahabat Abi Tolhah.
Setelah itu apalagi? Mengucapkan selamat. Nah, ini penting ini ya. Yang sering kita ini kan ya apa? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa balagha asyuddahu wa ruzikta birra. Sering kita dengar ya. Bapak Ibu insyaallah kalaupun enggak hafal sudah ada stikernya kan? Dikirim tinggal stikernya. Saya ditanya, Ustaz, apa hukumnya mendoakan lewat stiker? Ya kalau enggak dibaca enggak makbul lah, kirim stiker aja. Jadi Bapak Ibu kalau mengucapkan selamat kirim stiker itu dibaca dulu stikernya baru dikirim. Saya suka ini kelakar juga. Jadi Pak Ustadz gimana kalau kita ngirim stiker? Ya nanti Bapak dikirim juga surganya stiker saya bilang. Dibaca dulu baru dikirim. Kita kadang kebiasaan ya. Ada berita langsung kirim aja, cepat lagi. Udah stoknya banyak kan gitu. Dengan berbagai emotikonnya. Gitu. Innalillah ada 10 versi. Jadi biar nggak ada bedanya gitu kan. Ucapan selamat ada 3 versi gitu. Dibaca dulu sebenarnya. Nanti kalau Bapak nggak baca, Bapak nanti dikirim surga juga, tapi stiker aja. Dibaca baru didoakan. Kemudian, nah ini yang penting ini. Ketika kita mendapatkan ucapan selamat itu, kita juga menjawab. Barakallahu laka wa baraka alaika wa ajzala sawabaka. Itu yang dianjurkan. Karena dia mengucapkan itu, kita menjawab ya. Lahir anak apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa ajzala thawabaka. Enggak hafal Pak Ustaz, cukup ucap jazakallahu khair. Terima kasih. Boleh. Jadi artinya apa? Ucapan selamat harus dijawab. Ini supaya nanti tidak. Kemudian selanjutnya disunnahkan memotong rambut anak ketika hari ke-7 itu. Jadi banyak prosesnya ya, motong rambut. Lalu rambutnya itu ditimbang, beratnya itu kalau uangnya banyak ke emas konversinya, tapi kalau uang lagi sedikit ke perak. Karena ke perak jauh lebih murah, karena Fatimah saat itu konversinya ke perak. Jadi beratnya itu berapa baru ke perak. Kalau lagi ada uang ke emas, sekarang kayaknya ke perak lebih bagus karena emas lagi mahal kan. Perak baru dengan jumlahnya itu disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Dan selanjutnya kata mazhab Hanafi, nah ini menarik lagi mazhab Hanafi, dia memakruhkan khitan pada hari ke-7. Saya bacakan teksnya. Wa yukrahul khitanu yaumal wiladah wa yaumas sabi' indal Hanafiyah li'annahu min fi'lil yahud. Menurut mazhab Hanafi, makruh hukumnya anak dikhitan pada hari lahir atau hari ke-7 karena itu perbuatan orang Yahudi. Itu pendapat daripada mazhab Hanafi. Lagi-lagi dia berbeda. Tapi mazhab Syafi'i itu mensunnahkan anak dikhitan pada hari ke-7. Ada perbedaan kan? Tapi jangan nanti memahaminya, wah orang Yahudi nih. Bukan. Pendapat mazhab Hanafi, karena itu tradisi sebelum datangnya Islam, khitan. Kan begitu? Pendapat mazhab Syafi'i, ada hadisnya dari Aisyah bahwa Hasan dan Husain itu dikhitan pada hari ke-7. Jadi mazhab Syafi'i berargumentasi dengan hadis Aisyah bahwa Hasan Husain dikhitan hari ke-7. Mazhab Hanafi berargumentasi itu tradisi orang Yahudi, sehingga dia mengatakan tidak dianjurkan khitan pada hari ke-7 atau setelah lahir. Nah, lalu pendapatnya bagaimana Ustadz? Kok saya bingung ini? Nah, kata selain mazhab yang lain, Maliki, Hanafi, ya kapan anaknya mampu saja. Artinya kalau anaknya melihat kecil terlalu sulit, kan sekarang biasanya anak itu SD ya, baru di ini TK silahkan. Bahkan ada anak itu nggak berani kan begitu. Nah, kata solusinya dengan perbedaan tadi, ya kapan anaknya bisa, tapi yang jelas itu harus dikhitan untuk laki-laki. Sedangkan perempuan, hana madhab Syafi'i yang mewajibkan perempuan dikhitan, 3 mazhab lainnya tidak mewajibkan perempuan dikhitan. Jadi mazhab Hanafi itu tidak mewajibkan, mazhab Hambali itu hukumnya tidak mewajibkan, mazhab Maliki juga sama, tidak mewajibkan perempuan dikhitan. Hanya mazhab Syafi'i yang mewajibkan perempuan dikhitan. Kemudian mazhab Maliki berpendapat diserahkan kepada anak
kepada anak artinya anak itu dikhitan bagusnya menurut mazhab Maliki nih, perbedaannya pada umur 7 tahun sampai 10 tahun. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah mulai diajarkan sholat, sehingga kalau bisa dikhitan di masa-masa itu, sehingga nanti setelah 10 tahun masuk masa baligh dia sudah terkhitan. Ini supaya nanti bagi orang tua yang nggak tega lihat anaknya kan gitu, tapi nggak apa-apa Ustadz, kan sekarang sinar laser gitu. Bayangkan aja pada masa Rasul Hasan Husain hari kedua langsung dikhitan. Dulu nggak ada laser, nggak ada kuluk, nggak ada teori apa itu. Artinya kembali kepada keyakinan orang tua. Tentu hikmahnya untuk membersihkan dan merupakan bagian dari Muslim tidak dengan berkhitan. Memberikan nama yang baik, memberikan nama yang punya arti. Kalau mengikuti hadis Rasul tentu berikan nama-nama yang baik, nama Abdullah, hamba Allah. Tapi kalau menggunakan nama-nama bahasa lain, Sangsekerta atau bahasa bukan Arab, tapi kalau artinya baik, ulama sepakat dibolehkan. Karena tujuan nama itu apa? Sebagai doa bagi anaknya. Tapi afdolnya tentu hadis Rasul apa namanya? Abdullah, nama-nama yang baik, nama-nama sahabat. Kemudian tidak boleh memberikan nama dengan nama-nama zat Allah atau nama-nama yang menimbulkan kontroversi. Misal nama anaknya Jahanam, nama anaknya Israel. Ada kan yang rame-rame itu nama anaknya misalnya Mungkar Nakir. Nama anaknya misalnya Haram. Nama anaknya misalnya apalagi yang aneh-aneh itu tidak dianjurkan, apalagi namanya la ilaha illallah misalnya. Maka itu hukumnya diharamkan karena itu melecehkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ketika orang berbagi ucapan kepada anak, disunahkan orang tuanya menjawab ucapan itu. Seperti tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa ajzala sawabaka. Kalau nggak bisa cukup jazakallahu khairan. Bapak Ibu rahmatullahi wa taala, hal ini mungkin sudah sering kita mendengarnya, tapi saya berikan perinciannya agar ke depan kita bisa memahami betul terkait dengan sunnah-sunnah terhadap anak-anak ini. Sebagaimana kata para ulama, membiasakan anak-anak kita dengan hal-hal yang baik itu bukti kita orang tua yang bertanggung jawab. Sejak dia lahir kita telah kenalkan syariat Islam, mudah-mudahan setelah dewasa dia menjalankan syariat Islam. Nah, ini permenungan bagi kita. Bisa jadi anak-anak kita sekarang, cucu kita sulit diarahkan, mungkin ketika lahirnya tidak mengikuti tuntunan-tuntunan syariat sebagaimana oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, mungkin berbagi pengalaman atau bertanya saya persilahkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang mana? Ya, yang mana? Silakan. Kenapa kita disebut sunat? Kalau sunat kan kesannya tidak wajib. Iya Pak? Di kita kenapa disebutnya sunat? Bahasa Indonesia Pak itu. Sunat itu versi kita bahasa Indonesia Pak. Sunatan namanya. Sunatan masal. Cuman itu bahasa Indonesia. Kalau Islam khitanan. Sama dengan alisan dengan welas asih. Hanya bahasa aja Pak. Hanya bahasa. Tapi secara syariat khitan itu merupakan bagian yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Hanya untuk perempuan mazhab Syafi'i yang mewajibkan, yang lain tidak. Ini untuk nanti ibu-ibu yang punya anak perempuan kan sering bertanya itu gimana hukumnya. 3 mazhab tidak, mazhab Syafi'i yang mewajibkan. Jadi sunatan itu bahasa Indonesia Pak, khitan aslinya. Mau pakai istilah khitan boleh, tapi di kita kan yang paling maksud sunatan masal. Beda dengan sunnah Pak. Nah, itu sunatan artinya khitan bahasa Indonesia. Kalau sunnah itu hukumnya. Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hewan kurbannya boleh akikah jantan atau? Oh iya, betul pertanyaannya. Kalau merujuk kepada hadis Nabi, Nabi itu memang
untuk sembelihan akikah menggunakan yang jantan. Jadi kambing jantan semua. Sudah? Tapi kan tadi saya katakan, kita masih ingat perbedaan antara mazhab Hanafi Syafi'i tentang hewan kurban itu. Kalau mazhab Maliki, apa yang paling afdol? Kambing. Karena Rasul kurban dan akikah pakai kambing. Kalau mazhab Syafi'i, apa yang afdol? Sapi. Kan begitu? Kalau mazhabnya Hanafi, apa yang paling afdol? Yang paling banyak dagingnya. Kan gitu? Nah, mazhab Hambali, apa yang paling afdol? Yang mana dibutuhkan saat itu. Kalau satu komplek itu semua kolesterol kan, berarti yang ini. Jadi kembali kepada maslahatnya, Pak. Jadi Bapak tahu di masyarakat itu dibutuhkan apa, maka silahkan. Tapi kalau ikut sunnah Rasul langsung letter leg, tentu kambing. Karena Rasul akikahnya kambing, kurban juga kambing. Gitu. Gimana, Pak? Nah, terus bagaimana betina? Menjawab tadi, mana yang Bapak mampu? Kalau harga hewan kambingnya yang laki-laki lebih mahal, sanggupnya betina, berarti ambil yang betina, nggak ada masalah. Kayak kurban tadi kan sama juga, nggak ada masalah laki atau perempuan, yang penting mampu dibeli dan banyak dagingnya kan. Tapi kalau afdolnya tentu itu sunnah Rasul laki-laki yang bertanduk, yang mahal kan begitu. Nah, saya ditanya, saya Pak Ustadz pingin 2 kambing, tapi mampunya beli kambing betina, boleh? Kan niatnya berbagi. Niatnya apa? Berbagi. Tapi kalau Bapak punya uang lebih, ambillah yang jantan. Jadi saya selalu kalimatnya itu, Bapak mampunya yang mana? Bukan murahnya yang mana, mampunya yang mana. Beda. Kalau mampunya berarti keuangan Bapak mampunya yang mana. Tapi kalau murahnya yang mana, ya tentu kambing betina. Kan begitu. Makanya sering kalau Bapak Ibu sering baca iklan dari kami akikah harga murah, ada kan begitu? Itu 2 itu. Memang kambingnya murah atau dia menawarkan kambing betina. Kan udah kelihatan. Tapi sunnahnya mengikuti hadis Rasulullah SAW itu sepakat 3 mazhab itu apa? Kambing jantan laki-laki. Terus ada yang mengatakan perempuan gimana? Kambing perempuan. Tentu karena Rasul mengakikahkannya Hasan Husain kan laki-laki, maka kambingnya laki-laki. Kalau perempuan gimana? Ya nggak apa-apa. Cuma kan contoh hadisnya kan yang ada Hasan dan Husain. Kebetulan cucunya laki-laki sehingga yang dikurbankan kambing laki-laki. Jadi afdolnya laki-laki, Pak. Kambing jantan. Begitu, Pak. Kalau bisa, Pak. Mudah-mudahan nanti, Pak, ya, cucu keberapa potong kambing yang terbaik, yang bertanduk. Cukup, Pak. Makasih, silakan. Yang lain cukup ya? Dari Ibu, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang ini sering anak orang akbar itu bicara dirayakan itu apakah ada dalilnya seperti akikah tadi? Itu pertama. Betul ya. Ya. Satu lagi kita menghadiri undangan ini terkaitkan dengan apa namanya puasa kita ini. Katanya kalau kita pergi puasa terus ada undangan, maka kalau kita berbuka di situ dapat pahala. Nah, itu gimana tadinya? Ya. Undangan itu. Baik, jadi ada dua permasalahannya. Yang pertama tentang apa hukumnya pesta khitan. Kalau kita sudah sepakat ya, hukumnya wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan, kecuali mazhab Syafi'i. Laki perempuan diwajibkan khitan. Dan untuk perempuan khitan itu diambil sedikit saja, tidak boleh semuanya. Jadi al-jaldah tahtal bizr. Mohon maaf saya terjemahkan, kulit yang di atas klitoris perempuan itu tidak boleh semua diambil. Kalaupun diambil hanya sedikit, jangan dipotong semua karena itu akan mempengaruhi nanti diburu seksual dari perempuan tersebut. Itu sudah banyak penelitiannya dan bahkan kontemporer mengatakan tidak dianjurkan untuk perempuan. Oke, itu yang pertama dulu. Yang kedua, bagaimana walimah khitan? Mazhab Maliki sepakat. Mazhab Maliki tidak menganjurkan kan? Seperti bagaimana tidak dianjurkan walimah akikah, apalagi walimah khitan.
Mazhab lain membolehkan. Kenapa? Hubungannya berbagi. Dalam kitab Syarhul Muhazzab Imam Syirazi, mazhabnya Syafi'i, ada sekitar 8 gitu, acara-acara berbagi. Khitan, akikah, walimatus safar, bangun renovasi rumah, pulang dari perjalanan jauh, mau berangkat haji, umroh, itu memang disunahkan apa? Mengadakan walimah, tapi niatnya berbagi. Niatnya apa? Berbagi. Terus bagaimana undangan? Undangan hal lain. Itu ada hadisnya. Hukum memenuhi undangan wajib kalau tidak ada halangan dan kalau kita diundang. Nah, bagaimana diundang itu? Diundang langsung. Kalau cuma di grup WA, ya berarti ya doakan aja di WA. Beda kan? Dengan ini saya mengundang grup ini sudah datang. Nah, berarti kalau ada satu grup datang sudah mewakili. Nanti yang datang dengan ini saya mewakili satu grup kan gitu ya. Jadi hukumnya wajib kalau mampu jika ada alasan syar'i. Bagaimana dengan puasa? Kalau puasa kita puasa, lihat jenis puasanya. Kalau puasa nazar, puasa qadha, puasa wajib, maka haram kita batalkan. Karena undangan di situ kan undangan menghadiri acaranya, bukan makannya kan. Makan itu bagian kedua. Kan undangan menghadiri, dia berbahagia, makannya kan nomor 2. Makan itu bagian dari pelayanan tuan rumah. Boleh kita makan, boleh tidak. Tapi kalau kita puasa sunnah, nah tinggal kita kembali, boleh kita izin. Saya juga beberapa kali nggak makan. Apalagi saya diundang di undangan pesta pernikahan, nggak ada tempat duduknya, pasti nggak makan saya. Dan beberapa jemaah saya tahu karakter saya, diundang saya, udah saya berdiri datang, saya salami, ketawa-ketawa sedikit, pulang. Karena kan tujuannya apa? Menghadiri acaranya, berfoto, mengucapkan selamat kan gitu. Nah, nggak ada tempat duduk, ya udah, nggak usah dimakan. Kalau lihat enak itu di luar aja, nanti mampir di warung mana ada yang sama, jadi puas makannya. Tapi kalau disediakan tempat duduk, baru kita makan. Tapi kalau puasa, tadi Bapak kembali ke Bapak lihat jenis puasanya. Kalau dia puasa nazar qadha Ramadan, maka tidak boleh. Puasa sunnah kembali ke Bapak, mau buka atau tidak. Itu tidak ada larangan, tapi kembali ke Bapaknya. Kalau Bapak berani mengucapkan minta maaf kepada pembawa acara, nggak apa-apa. Karena saya yakin yang hajat pun nggak akan ngecek Bapak makan apa enggak. Dia hanya ngecek Bapak datang, salam dan foto. Nah, sekarang itu standarnya, bukan makan Pak, foto apa enggak. Di album ada Bapak yang datang, atau lihat di buku undangan. Di buku undangan nggak ada tulisan makan atau tidak, enggak. Jadi kembali ke Bapak. Saya termasuk orang yang kalau diundang itu biasanya saya nggak makan kalau nggak ada tempat duduk. Kalau ada, saya makan gitu. Kalau nggak ada, ya udah sama sudah. Beberapa jemaah yang tahu saya paham itu ya sudah. Enggak dia paham ya udah lewat aja gitu. Jadi begitu Pak, tergantung Bapaknya. Tapi setahu saya sih kalau melihat dari kebiasaan kita, pesta biasanya hari Minggu Pak ya, hari Ahad ya. Kecuali besok nih, bagi yang mengambil 10 Muharram besok diundang, sebaiknya puasa lah, karena itu sangat dianjurkan, diampuni dosa setahun lamanya. Kalau nggak makan pesta, nggak dimaafkan setahun namanya, kan beda. Dosanya nggak dimaafkan. Kira begitu Pak. Tapi itu enggak, itu caranya begitu. Kembali ke kita, dan undangan itu kan kita menghadiri, mereka sudah sangat berbahagia. Masalah puasa kembali ke kita. Begitu Pak, Allah a'lam bishawab. Bapak Ibu cukup? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akikah ini kan mulai benar tidak terlalu zaman kita, zaman orang tua kita mungkin belum terlalu. Oke. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang juga sudah lupa atau melewatkan proses akikah. Itu bagaimana kewajibannya? Ya. Kemudian yang kedua, kalau seseorang belum berakikah, kemudian dia ada kemampuan mana dulu antara akikah dengan kurban. Oh iya. Kurban itu ada. Baik. Yang pertama, akikah itu hanya 3 mazhab yang sepakat. Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi enggak. Itu yang pertama.
Tapi kalau kurban, 4 mazhab sepakat dianjurkan. Sehingga kalau harus memilih kurban atau akikah, kurban nomor 1. Karena 4 mazhab sepakat hukumnya sunnah, bahkan Hanafi wajib, sementara akikah Hanafi mubah, yang 3 sunnah. Sehingga derajat kurban lebih tinggi dari akikah. Itu yang pertama. Yang kedua, akikah mazhab Maliki dan Hambali itu yang akikah hanya orang tuanya atau kakeknya. Kapan? Kalau ada uang udah besar boleh. Tapi kalau nggak ada, nggak diwajibkan. Kecuali mazhab Syafi'i boleh mengakikah dirinya sendiri. Sedangkan kurban anjurannya setiap tahun, tidak terputus selama ada uang. Kalau kita mampu malah disunahkan kurban setiap tahun, kecuali mazhab Syafi'i minimal sekali seumur hidup. Saya jelaskan bulan lalu kan begitu. Sehingga kalau ditanya apakah boleh saya luruskan? Silahkan kalau mampu. Tapi kalau bapak sendiri hanya mazhab Syafi'i yang mau, jadi boleh mau akikah sekarang, karena dulu nggak pernah akikah. Dulu menurut saya bukan karena nggak tahu syariatnya. Ulama dulu itu lebih bijaksana. Masyarakat susah ya udah nggak disampaikan aja. Jadi kan ulama dulu itu kan biasanya dia pilih-pilih. Oh ini belum saatnya, nggak diajarkan. Nantilah kalau sudah mapan baru diajarkan. Nah belum mapan keburu meninggal kayaknya, jadi nggak diajar-ajarkan. Kalau sekarang kan sudah banyak YouTube tinggal baca. Nah, ini juga salah satu penelitian saya bagaimana menyikapi transformasi fatwa online dengan fatwa di tangan para ulama. Dan itu kan berubah. Kalau fatwa dulu kan itu hanya kepada ulama kita bertanya dapat hukumnya kan. Kalau sekarang cukup buka Google kelihatan fatwa semua. Itu ada perubahan itu, demokratisasi fatwa nanti itu. Kalau yang satu harus tanya ke ustadznya baru kita tenang. Kalau sekarang cukup buka, baca, tahu hukumnya, kita langsung bisa dapat jawaban. Jadi itu karena dulu ulamanya bijaksana saja. Ini belum sampai, belum diajarkan. Jadi kalau mau akikah sekarang silahkan, tidak ada larangan. Tapi kalau dibenturkan dengan kurban, pilih mana, maka kurban lebih utama. Kenapa? Karena kurban anjuran setiap tahun kalau mampu. Akikah hanya untuk anak yang lahir. Kalau sudah gede, apalagi mau sakratul maut, nggak dianjurkan akikah. Karena sejarahnya kan itu bahagia anak lahir. Kalau sudah tua meninggal itu sedih kan, nggak masuk. Jadi kurban diutamakan. Tapi kalau saya kepingin juga Pak Ustadz, bagaimana saya gabung akikah dengan kurban? Begitu ya? Nah, ulama fikih mengatakan boleh saja. Cuma nanti bapak juga mau surga juga, yang gabungan juga, yang promo juga kurban ke surganya kan gitu kan. Itu tergantung kepada kita. Karena kata Allah, syariat itu tergantung kenyamanan hati kita. Semakin kita ikhlas maka semakin besar pahalanya kan begitu. Semakin kita perhitungan, Allah lebih tahu isi hati kita. Jadi tinggal lihat mana. Tapi kalau ditanya hukum fikihnya, tentu kurban lebih diutamakan dari akikah ketika anak sudah balik. Tapi kalau ada uang, akikah lakukan, kurban lakukan. Kenapa? Karena semangatnya apa? Berbagi. Semangatnya apa? Berbagi. Kalau berbagi berarti apa? Orang yang dibagi itu masuk hadis Rasul, idkhalus surur, membahagiakan saudara kita dengan berbagi, itu hukumnya sangat dianjurkan. Begitu Pak. Mudah-mudahan jadi semangat kita semua ya. Cukup ya. Takutnya ada yang berkegiatan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan sejak awal, belajar fikih 4 mazhab itu untuk menambah wawasan kita, menambah kebijaksanaan kita, dan menambah kualitas pemahaman kita terhadap syariat Islam yang sangat luar biasa ini. Perbedaan itu hanya untuk kita ketahui. Pada akhirnya yang kita lakukan mana yang kita yakini dan kita nyaman melaksanakan. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.